Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam pemirsa RRI. Kita berjumpa lagi di obrolan budaya dari RRI Sibolga. Banyak yang kita perbincangkan di malam hari ini. Namun, ibarat menanam pohon, ketika pohon itu kita biarkan tumbuh sendiri tanpa kita rawat, tanpa kita sirami, maka apa yang terjadi? Sepertinya ada sesuatu makna yang tersirat. Bukan serat, sembarang serat. Serat dibuat menjadi kertas. Tidak usah menanti jawaban yang tersirat. Pokoknya ikuti acara ini sampai tuntas. Nah, pada malam hari ini sudah hadir teman saya ngobrol berdua. Yang di sebelah kanan saya ini barangkali sudah beberapa kali tampil di acara obrolan budaya ini. Pak Edi Saputra, ya, seorang pemerhati budaya. Kalau kita lihat penampilannya sudah tua. Dan di sebelah kiri saya ada Pak Sahat Simatupang. Beliau ini seorang dosen dan tentu saja sebagai budayawan di Sibolga, Tapanuli Tengah ini. Lalu apa hubungannya dengan pertemuan dan obrolan kita pada malam hari ini? Ada yang menjadi tanda tanya bagi kami, khususnya bagi Gen Z barangkali, bahwa Sibolga, Tapanuli Tengah ini dikatakan orang sebagai negeri pesisir. Namun, dari sekian banyak orang yang mengakui bahwa ini adalah negeri pesisir, ada satu hal yang barangkali juga menjadi identitas orang pesisir, yakni Sikambang. Ada yang tahu tentang Sikambang? Perbedaannya adalah pengetahuan saat ini dengan pengetahuan masa lalu tentang Sikambang ini sangat berbeda. Nah, kita mulai obrolan kita. Saya akan langsung kepada Pak Sahat Simatupang. Pak Sahat, sebenarnya bagaimana Sikambang ini sampai ada di daerah pesisir Sibolga Tapanuli Tengah ini dari zaman dulu? Baik, kalau kita menelusuri ciri secara singkat dari Sikambang ini, sebenarnya Sikambang ini adalah jeritan hati sebenarnya, jeritan hati para nelayan untuk mengungkapkan perasaan mereka saat musim penciklik, sehingga mereka menyampaikan isi hati mereka itu untuk kepada alam semesta. Jeritan hati itulah muncullah irama-irama, syair-syair dari suara hati mereka ini. Iya. Itu isi dari Dendang Sikambang itu. Dendang Sikambang, ya. Kami ingin tahu bagaimana sejarah Sikambang ini ada di daerah kita di Sibolga dan pesisir ini. Dulu-dulunya seperti apa? Kalau yang pernah kami ketahui katanya ini adalah rintihan dari Putri Runduk yang dinyanyikan oleh dayang-dayangnya, kemudian didengar oleh para nelayan hingga sampai menyeberang ke daerah kita ini. Nah, ini yang ingin kami ketahui Pak Sahat. Ya, benar. Dari itulah saya katakan tadi, ini merupakan jeritan yang diawali dari suatu proses dalam cerita hikayat legenda masyarakat Sibolga Tapanuli Tengah, di mana seorang dayang daripada Putri Runduk yang kita kenal dan sering kita dengar itu, ya, kehilangan tuan putrinya, Putri Runduk, sehingga dayang ini mencari kemana-mana di sekitar lautan Teluk Tapian Nauli, ya. Dalam pencarian dayang ini, dia bernyanyi sambil bersenandung untuk kemana tuan putri ini, di mana dia, di mana kuburnya, karena dia menurut cerita tuan putrinya ini melompat ke laut, sehingga hilang di telan bumi. Sehingga iya, kesedihan inilah sering dia bernyanyi di tengah malam di laut, di Pulau Musala ini, sehingga orang para nelayan mendengar jeritan ini, dan senandung-senandungnya inilah yang membuat hibah para nelayan, kemudian ditirukan oleh para nelayan-nelayan itu. Dari sini awalnya. Maka menurut hikayat bahwa dayang dari Tuan Putri Runduk ini bernama Sikambang. Sikambang Bandaharo. Jadi namanya Sikambang. Makanya orang bilang
nyanyian-nyanyian masyarakat pesisir itu disebut dengan kesenian Sikambang. Nama dari dayang ini. Berarti bahwa itu dia. Ketika si dayang ini bernyanyi, merintih ya, bersenandung, didengar oleh para nelayan di tengah laut itu. Nelayan menirukan. Jadi tradisi terus itu menirukan. Yang membawa ke darat. Menyanyi waktu musim penceklik, mereka mengulangi lagi dendang dari Sikambang ini. Sehingga muncullah kelompok-kelompok nelayan itu untuk mendendangkan ini sambil mengetuk-ngetuk tepi perahunya. Pengganti gendang. Iya, dulu belum dikenal gendang. Dari mana? Jadi unsur dari kesenian Sikambang itu hanya tepi perahu yang diketuk-ketuk. Kemudian berkembang, lahirlah satu tradisi asli musik dari pesisir itu yang tidak datang dari luar, yaitu seperti semacam suling yang namanya singkadu dari bambu. Jadi suling atau singkadu dari bambu ini besarnya hanya kira-kira 20-15 cm, ya, ada beberapa lubang, punya ciri khas, dipadu dengan ketukan-ketukan tepi sambil menyanyikan, mengulang kembali senandung-senandung yang disampaikan oleh Sikambang tadi, dayang daripada Tuan Putri Runduk tadi. Itulah sejarah awal Sikambang itu. Ya, menurut cerita masyarakat Sibolga Tapang Tengah. Ya, berarti lagu atau dendang itu didengar oleh nelayan dan dibawa ke darat. Dan itu adalah dayang Putri Runduk, ya, karena dia merasa kehilangan kepada Tuan Putrinya. Iya. Nah, itu ya. Kalau Pak Edi punya cerita lain tentang bagaimana sejarahnya sampai Sikambang ini bisa ada di daerah pesisir Sibolga Tapang dulu tadi. Iya, saya ingin sedikit menyambung penjelasan Pak Sahat. Ya. Seperti ini, bahwa sebutan nama Sikambang itu, kita menduga nama dia itu Kambang. Kambang, iya benar. Kambang, ya, dalam bahasa lokal diartikan sebagai kembang. Kambang dan daharo. Ya, kembang. Jadi, mengapa dia pakai si? Ini hanya kata depan. Si. Jadi, si Kambang. Maka kalau masyarakat setempat di pesisir ini, termasuk para nelayan, yang menyanyikan gaya lagu si Kambang itu, maka disebutlah, wah, gayamu menyanyi seperti si Kambang. Nah, itulah awal sebutan si Kambang itu melekat akhirnya di masyarakat. Itu satu versi yang disampaikan oleh Pak Sahat dari legenda dan cerita rakyat Putri Runduk. Dari sumber lain yang kita baca, bahwa khususnya di daerah Tapanuli Tengah, di negeri Barus Raya itu dahulu, ya, bahwa itu negeri Barus itu disebut sebagai negeri Aulia 44. Artinya apa? Aulia itu adalah penganjur, pengembang, penyebar agama Islam pada saat itu. Jadi kalau latar belakangnya adalah cerita legenda atau cerita rakyat Putri Runduk itu disebutkan pada abad ke-7 seperti itu. Nah, dari versi penyebaran agama Islam itulah dipergunakan namanya apa? Syair dendang si Kambang itu tadi untuk ikut menyebarkan agama Islam seperti di daerah-daerah lain di tanah Jawa dan daerah lain di Nusantara pada masa itu. Artinya begini. Sumber ini kira-kira mengatakan bahwa sebutan si Kambang itu berasal dan sebutan dari berkembanglah ajaran ini, kembanglah, tersiarlah. Nah, itu dari sumber yang saya pernah baca seperti itu. Nah, ada sumber lain yang mengatakan bahwa kemungkinan bahwa sebaran seni si Kambang ini tidak hanya di wilayah barat Sumatera Utara saja, tetapi mulai dari Melaboh, Aceh Barat, Singkil di Aceh Selatan, terus sampai ke daerah Barus, meminggir terus ke daerah Sibolga, Sorkam, Sibolga, menyisir terus sampai ke Pandan, Kalangan, sampai ke Lopian dan Badiri. Bahkan kalau dirangkaikan lagi ke Natal,
Ada si Kambang di sana, Mandailing Natal. Ditelusuri lagi sampai ke Bengkulu. Bahkan di pesisir pantai pesisir selatan Sumatera Barat. Nah, jadi sebarannya itu sangat luas. Si Kambang itu di sana itu juga disebut seni si Kambang. Sama namanya seperti di Bengkulu. Apakah ada kaitannya sebutan si Kambang yang hari ini di Sibolga dan Tapanuli Tengah ini dengan yang dari Bengkulu terkait dengan hal-hal yang perkembangan sejarah dari Pulau Poncan? Nah ini dia. Jadi kalau di Bengkulu itu ada juga si Kambang, bahkan mirip juga bahasanya, kesehariannya ada kemiripan. Boleh jadi sumber ini mengatakan mungkin kesenian dan seni budaya si Kambang ini berakar dari Bengkulu yang menyebar ke wilayah barat Sumatera Utara. Nah itu dia. Menurut versi Pak Sahat tadi bahwa si Kambang ini, kesenian si Kambang yang dibawa ke daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah ini adalah yang didengar oleh para nelayan dari rintihan si Kambang tadi. Si Kambang ya. Si Kambang tadi ketika mencari tuan putrinya yang hilang. Betul. Maka dengan mengikuti dendang ini sambil memukul tepi perahu, dia sambil ya mungkin pulang ke darat. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal dari kesenian si Kambang itu. Dari nama gelar itu. Artinya begini. Sekarang saya akan membatasnya seperti ini. Iya. Kalau si Kambang tadi dikatakan adalah dayang dari Petir Rundung, apakah kita kaitkan dengan cerita Pak Edi tadi? Adakah dayang si Kambang itu juga di Bengkulu? Kalau itu tidak pernah terbaca, tidak terungkap bahwa itu adalah dayang yang bernama si Kambang itu tadi. Tetapi kalau kita lihat di media sosial, di YouTube khususnya, di sana ada akan bisa dicari si Kambang anak. Si Kambang anak. Nah, di daerah kita, Sibolga dan Tapanuli Tengah juga ada tarian dan nyanyian si Kambang, tari anak. Itu dia. Jadi perkiraan itu, dugaan sumber yang tertulis itu kira-kira seperti ini, Bung Kairil. Ketika Pulau Poncan di seberang kota Sibolga hari ini, ketika itu dikuasai oleh Inggris, Inggris akan membangun sebuah benteng di situ yang disebut dengan Fort Tapanuli, dan dia membawa seorang mandor dari Bengkulu. Konon mandor ini adalah keturunan dari India Selatan. Nah, tapi sudah lama tinggal di Bengkulu dan dibawa ke Pulau Poncan ini menjadi mandor pembangunan benteng Tapanuli. Begitu ya Pak Saad ya? Kira-kira seperti itu. Nah, boleh jadi dugaan sumber ini mengatakan seperti ini. Dia ini bergelar Datuk Hitam. Dibawa dari Bengkulu. Karena memang kulitnya hitam. Maka oleh Inggris dia digelari Datuk Hitam. Dia mungkin membawa teman-teman dan pengikut-pengikut. Seperti kita ketahui, penampilan si Kambang hari ini tidak hanya seperti yang disebutkan Pak Sahat tadi, dengan mengetuk tepian perahu, kemudian menyampaikan larik, pantun, atau nada kesedihan, kecewa, dan putus asa si Kambang itu karena kehilangan tuan putrinya, kan seperti itu. Nah, jadi dugaan banyak persamaan kesenian si Kambang Sibolga ini dengan si Kambang yang di Bengkulu itu sepertinya memerlukan semacam kajian dan penelitian lagi, Pak Sahat ya. Perlu saya luruskan. Barangkali ini yang menjadi menarik karena cerita Pak Sahat tadi adalah tentang si Kambang yang berdendang itu didengar oleh para nelayan. Versi Pak Edi mengatakan bahwa ada kemungkinan kan seperti itu bahwa para pekerja yang dibawa oleh Belanda ke Pulau Inggris ke Pulau Poncan, Pulau Poncan dan Mursala itu akan itulah juga mungkin menjadi cikal bakal. Itu dia. Tapi pertanyaan saya adalah kalau memang itu jadi cikal bakalnya, ini berbeda zaman. Berbeda zaman. Lalu
pertanyaannya, yang mana lebih dahulu? Kesenian si Kambang itu yang dibawa oleh para nelayan, atau kesenian si Kambang yang kemungkinannya disampaikan oleh Pak Edi tadi dibawa oleh Mak Itam dan teman-temannya, Datu Itam dan teman-temannya dari Poncan ke pesisir. Karena menurut saya ini zamannya berbeda. Betul. Ya, nah menurut Pak Saad sekarang. Nah, meluruskan kembali. Tadi ada pertanyaan Pak Hairil mengatakan apakah si kambang yang ada di pesisir Tapian Nauli ini sama dengan si kambang yang ada apakah ada juga nama itu di Bengkulu kira-kira ya kan? Nah, saya luruskan jelas nama itu tidak pernah terbawa dayang-dayang Datu Itam tadi sampai ke Bengkulu. Namanya memang Kambang. Maka dipanggil orang si Kambang. Sementara di Bengkulu, namanya memang si Kambang. Tapi orang Bengkulu bukan si Kambang. Bukan nama si bendahara ini. Si Gambang. Di sini K, di sana Ga. Gambang. Jadi seolah-olah pendengaran kita sama. Jadi Bengkulu itu keseniannya, muko-muko terutama, itu daerah pesisir juga, pantai, namanya kesenian si Gambang. Nyanyiannya sama, bahkan tariannya hampir mirip. Ada di sana tari Panglima, ya, mati dibunuh. Di pesisir juga ada tari mati dibunuh. Laksamana mati dibunuh. Nah, pertanyaan tadi, di zaman, berbeda zaman setelah Datu Itam, yang adalah kelahiran India yang dibesarkan di Bengkulu oleh orang tuanya, kemudian dibawa Inggris bekerja di Padang, dari Padang dibawa ke Bengkulu dengan rombongan para buruh bekas pembangunan Benteng Marbor itu, orang Bengkulu terbawalah ke Poncan Kete. Nah, disinilah ciri khas masyarakat Sibolga yang ada di Poncan Kete sebagai masyarakat pesisir. Antah Tuhan mempertemukan ini antara Datu Itam yang berada di Bengkulu, dibesarkan di Bengkulu, kemudian ke Padang, dibawa ke Poncan Kete, ketemu. Sebenarnya siapa yang duluan? Kan itu pertanyaan. Nah, yang pertama, kalau dari penjurusan sejarah, ini memang tak tercatat dalam literatur, tapi legenda menyatakan dari dayang-dayang Datu Itam inilah muncul kesenian itu. Entah ini daerah pesisir pantai, satu wilayah teritorial antara Sibolga pantai barat dengan Bengkulu itu dekat, karena hubungan dulu laut pun walaupun jauh orang cepat, kan begitu. Nah, secara kebetulan kesenian yang ada di Poncan Kete yang dibawa oleh Datu si Kambang tadi, dayang Datu Itam, dayang Putri Runduk tadi, secara kebetulan mirip dengan yang dibawa rombongan yang dibawa Abdul Muthalib alias Datu Itam tadi ke dalam. Maka disinilah kolaborasi memperindah musik tradisi si Kambang. Kebetulan Angku Datu Itam ini orang India, ada rasa seninya tinggi, maka dia letakkanlah dasar-dasar kesenian itu yang dibawa dari kampung halamannya Bengkulu, kebetulan tepat yang ada di Poncan Kete, maka ditambahlah perbendaharaan alat musik si Kambang itu dari tepi pantai tadi, tepian perahu tadi ketuk, dibawalah dari Bengkulu yang kita kenal dengan kulit gendang bersamaan dengan orang Inggris. Maka dikenallah di dalam alat kesenian si Kambang di pesisir Timur Tengah dengan ditambah alat musik, mengganti tepian perahu tadi dengan alat musik gendang yang dibawa orang-orang India yang datang dari Bengkulu itu tadi dengan rombongan Angku Datu Itam tadi, sempurnalah ada gendang, ada suling, ada nyanyian. Iya, itu dia. Baik. Dari keterangan atau dari yang disampaikan oleh Pak Saad tadi, maka akan ditarik sebuah kesimpulan, sebenarnya si Kambang itu tetap pertama ada di pesisir. Di pesisir Taman Utara, iya. Itulah intinya. Iya. Karena saya mengatakan tadi di awal, ini berbeda zaman. Ya, berbeda zaman antara Putri Runduk dengan kedatangan Datu Itam yang tadi
yang berkaitan dengan itu ya. Ya, seperti ini. Karena ini akan jadi pertanyaan. Ya. Ketika si Kambang ini kita katakan sebagai kesenian asli dari pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah, daerah lain juga Ada mempunyai seperti ini. Ya, bahkan akan jadi pertanyaan juga seperti ini. Di Gunung Sitoli ada juga si Kambang. Ya benar. Ya kan si Kambang. Apakah ini juga para teman-teman Datu Hitam atau dayang-dayang teman-teman si Kambang ini yang terdampar ke Pulau Nias? Ya, begini Bung Karil. Nah, Tadi kan kita sebut beda zaman ya. Beda zaman. Nah, itu kan sudah ratusan tahun lalu. Kalau kita runut dari cerita rakyat Putri Rundu itu, disebutkan abad ke-7. Dan sampai hari ini, si Kambang yang berlatar belakangkan cerita rakyat itu tadi, itu kan masyarakat sepakat bahwa itu sebuah legenda, cerita rakyat. Kambangnya. Iya, ceritanya. cerita itu, legenda. Ya, cerita rakyat. Nah, oke. Kemudian terjadilah perbedaan zaman tadi sesuai dengan apalah perjalanan daerah pesisir ini, sehingga terjadi penguasaan daerah oleh bangsa asing seperti itu. Kemudian menyisiplah alat musik mereka yang dibawa oleh Abdul Muthalib atau Datuk Hitam itu dari Bengkulu. Kemudian semula nyanyian si Kambang yang sangat sederhana itu, katakanlah hanya bersenandung, ya kan, menyampaikan kekecewaan, kesedihan dan keputusasaannya, dan itu terbawa terus. Masing-masing membuat larik pantunnya sesuai dengan kesedihan hidupnya. Soal cerita patah hati juga ada di situ, dan itu terbawa terus sampai hari ini. Maka kalau kita perhatikan lari-lari pantun, petuah, nasihat dari nyanyian si Kambang itu, semuanya bernada sedih ya Pak Saad ya. Nah, dari kolaborasi yang disampaikan oleh Pak Saad tadi tentang Datuk Hitam yang membawa rombongan itu, ya. Nah, ini pengaruh asing ada tidak di kesenian si Kambang itu? Artinya kan masih sederhana, pada zaman itu kan masih sederhana. Ada pengaruhnya nggak? Tadi dikatakan Datuk Hitam dibawa oleh Inggris. Ke Poncan. Dan sebelum itu kan Poncan itu dikuasai oleh Portugis. Ya, jadi kita tahu bahwa hampir 150 tahun Bu. Portugis itu di Poncan. Nah, jadi Portugis ini ketika menguasai Pulau Poncan itu juga tentu membawa masyarakatnya atau pengikutnya atau apa, terbawalah sebagian alat musik dari Portugis. Nah, biola. Itu dia pertanyaannya Pak Edi. Kalau tadi dikatakan bahwa para nelayan itu hanya mengiringi dendang mereka itu dengan hanya memukul tepi perahu. Nah, apakah akan berkembang seperti itu saja selanjutnya? Apakah pengaruh misalnya Portugis tadi, pengaruh Inggris itu, dan pengaruh Belanda, ada dalam musik si Kambang itu? Ada. Ya, kira-kira seperti apa? Nah, pengaruhnya itu tadi, Portugis memasuki wilayah Poncan Kete hampir 150 tahun, dia membawa kebudayaan mereka. Jelas kebudayaan dari Portugis. Terutama alat musiknya. Alat musik. Maka orang Portugis memperkenalkan alat musik Portugis, itulah biola. Maka masyarakat pesisir yang ada di Poncan Kete mengenal alat musik yang namanya biola. Masuklah unsur biola ke dalam kesenian pesisir si Kambang. Kemudian berlanjut, keluar Portugis, masuk Inggris lagi kedua, kemudian masuk Belanda setelah perjanjian Traktat London, pertukaran jajahan. Belanda juga membawa kesenian kebudayaannya, maka dikenalkanlah sama masyarakat pesisir Poncan Kete yang namanya akordion. Maka dipadulah, ada biola, ada gendang kulit, kemudian ada akordion. Nah, siapa yang memadu ini? Inilah kelebihan Angku Datuk Hitam selaku keturunan India, tahu kesenian India. Dipadu mereka lah ini. Makanya saya bisa berani mengatakan Datuk Hitam itu adalah peletak dasar-dasar kesenian pesisir hari ini. Nah, yang menariknya adalah kita lanjutkan setelah yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru,
berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa RRI, kita kembali lagi dan masih tentang si Kambang. Kalau tadi kita sudah ngobrol panjang lebar tentang bagaimana keberadaan si Kambang sejak zaman dulunya hingga berada di pesisir Sibolga Tapanuli Tengah ini. Sekarang kita beranjak bagaimana perkembangannya setelah itu. Tadi sudah disampaikan bahwa ada pengaruh-pengaruh asing, baik di musik. Nah, sekarang perkembangannya di zaman itu sampai sekarang ini seperti apa dari Pak Sahat dulu? Nah, perkembangannya tentu mengikuti proses zaman. Kesenian si Kambang yang ada di pesisir Sibolga Tapanuli Tengah merupakan satu kesatuan dengan adat perkawinan di dalam masyarakat pesisir. Mulai dari proses meminang sampai terakhir kunci meminang, merisik, meminang, kawin, nikah, pesta, adat, dan penutupnya adalah kesenian si Kambang. Itulah yang disebut dalam sistem perkawinan masyarakat adat pesisir yang kita kenal dengan tingkatan yang disebut dengan Gala Dua Bale. Kalau sudah Gala Dua Bale, harus lengkap kesenian itu, penutupnya. Baik. Nah, jadi bagian dari situ dia. Akhirnya, ya, dari sekedar hanya dendangan dan rintihan, Kambang itu akhirnya di daerah pesisir Sibolga Tapanuli Tengah itu jadi menjadi bagian dari adat. Satu kesatuan dari adat. Tadi saya katakan bahwa mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Sahat tadi bahwa kolaborasi atau pengaruh dari alat musik asing juga mempengaruhi si Kambang. Ya. Ya. Lalu barusan Pak Sahat mengatakan bahwa akhirnya si Kambang itu menjadi bagian dari adat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah. Iya. Perbedaan apa yang bisa kita lihat dari dulunya si Kambang itu hanya sekedar dendangan dan rintihan dengan sekarang yang akhirnya disatukan dengan adat budaya? Apakah ini tidak menjadi kendala dari perkembangan si Kambang itu? Saya kira tidak. Persoalannya begini, karena itu bagian adat, makanya kalau orang dulu, Pak Khairil, kalau suatu perkawinan yang disebut Gala Dua Bale, tanpa ditutup dengan kesenian pesisir, orang Sibolga mengatakan itu tidak punya adat. Jangan coba-coba acara akad nikah, tapi tidak ada kesenian si Kambang, itu tidak punya adat namanya. Oleh penguasa adat, Raja Sibolga akan mencabut itu. Ya, dihukum sosial masyarakat itu. Itulah kuatnya dulu. Nah, sekarang prosesi sekarang sudah beda tentu. Bahwa kesenian si Kambang ini hanya semacam beban bagi masyarakat. Ya, stop sampai di situ dulu Pak Sahat. Stop sampai di situ. Saya ingin mengatakan seperti ini. Dengan beralihnya dendang rintihan si Kambang tadi menjadi bagian dari adat, maka tadi saya katanya, apakah ini tidak menghambat perkembangan dari musik si Kambang itu? Karena saya dengan Pak Edi dulu pernah mengalami, kita menampilkan satu musik si Kambang dengan format hiburan, kita malah diprotes. Karena apa? Karena tidak sesuai tadi dengan adat tadi. Karena si Kambang itu tidak bisa ditampilkan kalau tidak memenuhi unsur-unsur adat itu. Adat istiadat. Iya, adat itu. Maka itu saya katakan tadi bahwa akhirnya ini yang membuat kesenian si Kambang itu berjalan lambat. Menurut Pak Edi bagaimana? Ada benarnya. Karena apa? Kondisi hari ini menampilkan grup si Kambang itu, ya, dengan perangkat alat musiknya hari ini,
ya masyarakat seperti kata Pak Saad menjadi beban. Kenapa? Biayanya tinggi, ya biayanya tinggi. Kemudian ada lagi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan lain-lain. Nah, kalau kita telisik perkembangannya itu dari tahun ke tahun, katakanlah sampai dengan tahun 60-an, 1960-an sampai 80-an atau 90-an, di semua kampung di Sibolga ini ada grup itu. Ada grup kesenian si Kambang itu. Dan itu tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Tidak ada pembinaan dari pemerintah daerah, tidak ada juga dari lembaga adatnya. Masyarakat itu sendiri bersepakat membentuk grup, kemudian ya belajar memukul gendang, memainkan biola, kemudian meniup singkadu atau suling itu, akordeon. Mereka mencari orang-orang yang bisa memainkan alat musik itu, kemudian berlatih. Membawakan lagu dendang rintihan dari si Kambang tempo dulu itu. Nah, hari ini saya mengatakan penampilan grup si Kambang itu sesuai dengan adat yang ada disebut Pak Saad tadi. Kalau satu proses pernikahan itu dilakukan dengan gelar gelar 12 gala 2 bale bahasa pesisir itu artinya harus lengkap. Sebagai contoh, kalau prosesi pernikahan itu mempergunakan gala 2 bale, harus rebah seekor kerbau. Itu kan syarat. Termasuklah syarat yang tidak tertulis sebetulnya, harus menampilkan kesenian si Kambang itu pada puncak prosesi pernikahan itu, malam penutupan itu, sebagai ungkapan apa? Rasa bahagia, gembira, sukacita, seluruh keluarga sanak famili berkumpul, menyaksikan tarian, mendengarkan nyanyian si Kambang dan musiknya. Karena penampilan seni si Kambang itu adalah perpaduan dari seni musik, nyanyi, dan tari. Iya, itu dia. Saya mau menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Edi. Perpaduan dari unsur seni musik, nyanyi, dan tari. Ya. Ini yang perlu garis bawah menurut saya. Dan maaf saja Pak Edi, Pak Saad, kalau kita tidak sependapat dalam hal ini. Karena berbeda pendapat barangkali hal yang biasa. Ya. Di awal tadi kita katakan begini, bahwa saya selalu mengawali dengan kesenian si Kambang itu sejarahnya bagaimana. Lalu sekarang nanti saya minta pendapat dari Pak Saad dan Pak Edi. Kesenian si Kambang itu karena tadi prosesnya sudah menjadi bagian dari adat itu, ya. Apakah tidak perlu kita sebut kesenian si Kambang? Kita sebut adat si Kambang menurut Pak Edi. Tentu beda Bung Khairil. Begini, kalau kita bicara adat, itu akan terkait masalah seni dan budaya. Tapi kalau kita bicara seni dan budaya, belum tentu terkait masalah adat. Ya, itu dia. Itu permasalahannya sebenarnya. Nah, itu. Kalau kita bicara soal adat, itu belum tentu. Kalau kita melaksanakan kegiatan adat, itu akan terkait dengan masalah budaya, seni dan budaya. Tapi kalau kita bicara budaya ya kan, atau bicara masalah seni, belum tentu itu adat. Nah, itu dia yang saya mau katakan bahwa kenapa tadi saya mengatakan bahwa kesenian si Kambang itu akan sulit berkembang kalau mempertahankan sikap seperti itu. Saya kasih contoh, ya. Saya dulu tuh ikut bergabung di grup si Kambang. Saya dulu pemain gelombang 12, ya. Jadi kemana-mana ikut, dari prosesi-prosesi itu saya ikuti. Namun apa yang saya lihat sampai hari ini adalah ketidakmengertian dari para pendahulu-pendahulu tentang si Kambang ini. Karena sudah ada patron si Kambang itu harus seperti ini. Tidak boleh digeser kemana-mana. Ya. Nah, sekarang saya umpamakan begini Pak Edi, Pak Saad. Saya pernah menonton Ludruk Semalam Suntuk. Ya, dari Jawa ya, Jawa Timur ya. Ludruk Semalam Suntuk itu kesenian dari tradisional dari daerah Jawa Timur. Saya bisa terpaku. Ludruk itu kan sama seperti si Kambang, sepanjang malam ditampilkan. Jam 4 subuh baru selesai ketika orang ada subuh. Tapi kenapa saya bisa menontonnya?
Karena apa? Ludruk ini setiap malam tampil berganti-ganti yang ditampilkan. Nah, sekarang kita kembalikan kepada si Kambang. Adakah perkembangan si Kambang dalam formatnya yang seperti sudah ada selama ini? Sehingga si Kambang itu bisa ditampilkan sebagai hiburan yang bisa juga memancing minat dari para generasi muda untuk mencintai si Kambang. Menurut Pak Sar? Nah, menjawab pertanyaan itu. Pers ini ada dua kelompok masyarakat di pesisir yang mempertahankan kesenian si Kambang itu sebagai tradisi tok adat istiadat, dan satu kelompok memperjuangkan bagaimana kesenian si Kambang tradisi ini ya bisa mengikuti perkembangan zaman, tampil di acara hiburan dengan tidak berpatokan kepada adat istiadat tadi. Karena menyangkut adat itu, ya belum tentu bicara apa. Kalau kita bicara adat istiadat budaya, pasti kesenian dan seni. Tapi kalau seni kita bicarakan mengolah seni, seni musik, tari, dan tadi seni suara, ya ada berkaitan dengan adat. Kan itu. Nah, sering kita bawa bahwa kesenian tradisi si Kambang ini dalam bentuk seni berarti tidak adat, ya kan? Kalau cara seni kan tidak adat, kan itu kesimpulannya. Maka para kelompok orang-orang tua terdahulu dan ada juga generasi muda yang mengikuti patokan ini seolah-olah merusak-rusak adat. Nah, ini nggak benar. Kita mengikuti perkembangan. Kami sebagai orang muda juga ini perlu kita luruskan. Kenapa? Kalau kita masih mempertahankan bahwa kesenian pesisir si Kambang itu adat tradisional yang harus kaku, si Bolga kesenian ini akan hilang dalam pudar. Dan kita lihat perkembangannya. Orang-orang muda agak sulit mengikuti ini. Maka regenerasi dari kesenian si Kambang ini sampai hari ini kami pun perlu mempertanyakan. Tantangan inilah yang kita hadapi. Dan ini harus kita luruskan. Dan maaf, dan orang tua-tua dulu, saya berpatokan dengan apa yang disampaikan mantan Kuria Badiri, Sultan Bagindo, Kalamsah. Jelas dalam tulisan yang menyatakan bahwa adat ini yang ditulis sejak dulu ini, kalaupun ada perubahan mengikuti zaman, perbaiki. Tapi bermusyawarah. Kumpulkan tokoh, musyawarahkan di mana yang dirubah itu. Sehingga satu patokan. Seperti kata Pepatah masyarakat pesisir itu, apa namanya? Kajang diperbaiki katanya. Kok rusak dipature, kok namu bulu diperbaharui. Nalapuk diperbaharui. Itu udah dipesankannya di dalam penutup penyampaian tulisannya itu di situ. Artinya apa? Orang muda ke depan akan terbuka, bisa merubah. Karena zaman yang dibuat orang-orang dulu itu kemungkinan tidak ditemukan lagi hari ini. Nah, perlu perubahan. Betul, Pak. Udah diingatkan. Itu tokoh, kepala Kuria, ahli hukum adat pada zaman Belanda dulu. Dan beliau mengisyaratkan itu kepada kita generasi. Dan ini juga dipegang. Sebagai dari zaman dulu sudah ada seperti itu. Artinya ada pintu yang terbuka. Ada pintu yang terbuka. Ada terbuka. Tapi kenyataannya pintu itu memang tertutup. Mengapa saya katakan tertutup? Karena memang saya terus terang saja, maaf, apapun orang menganggap saya akan mengatakan kalau saya disuruh menonton si Kambang sekarang ini, saya bosan. Karena apa sekarang saya akan bosan? Sejak saya masih anak-anak, Capri dari dulu itu sampai sekarang ya itu juga tidak ada berubahnya. Betul. Mohon maaf. Kemudian dari sapu tangan dari dulu itu saya tonton masih saya anak-anak sampai sekarang masih seperti itu juga. Si Kambang Botan masih seperti itu juga sampai sekarang. Maka saya katakan bahwa kesenian si Kambang ini akan sulit berkembang kalau potensi pintu-pintu tadi perubahan-perubahan itu tidak terbuka bagi generasi muda sekarang. Saya pernah mengatakan seperti ini, Pak Saad, Pak Edi. Saya salut kepada beberapa sekolah ya menjadikan si Kambang ini menjadi ekstra kurikuler. Ya, saya salut melihat itu. Ada beberapa sekolah yang saya tahu di Sibolga dan Tapanuli Tengah ini yang menjadikan kesenian si Kambang itu menjadi ekstra kurikuler. Tapi kembali seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa tetap Capri yang dulu juga.
ya, tetap saja talibunnya model yang dulu juga. Kenapa ketika memberikan sesuatu kepada anak-anak generasi muda ini tidak kita berikan sedikit pembaharuan untuk menambah minat mereka? Itu yang dilakukan oleh beberapa daerah dan keseniannya, membuka ini dan memberikan sesuatu sedikit berbeda dari pakem aslinya, baru kemudian perlahan-lahan kita menuju ke yang aslinya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu yang satu ini. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita malam hari ini. Sangat menarik dan tentu sesuatu yang berbeda, bukan menjadi sebuah perdebatan. Kita lanjutkan obrolan kita. Nah, dari perkembangan tadi yang sudah kita bicarakan, dari awal Sikambang itu, sampai bagaimana perkembangan. Dan sekarang ini, saat ini, zaman ini, bagaimana kondisinya Pak? Ya, saya ingin menyampaikan satu ungkapan. Kondisi kesenian Sikambang, pesisir Sibolga ini, ya bagai kerakap tumbuh di batu, mati segan, hidup segan, mati pun tak mau. Masalahnya apa? Ya, di samping selain daripada tantangan-tantangan dan kekakuan-kekakuan itu, ya, dan kita juga punya pengalaman, Bung Khairil, bagaimana ketika kita akan merombak suatu format tarian saja, kita ditegur oleh, katakanlah, ya para sesepuh masyarakat pada saat itu, kalian merusak-rusak adat, mengatakan tarian itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Sahat tadi, bahwa seni Sikambang itu baik nyanyian, musik, dan tarian itu sulit berkembang, ya karena itu. Jangan salah ya, jangan dirubah ya, selalu begitu. Selain itu, para pemusik dan pelaku budaya, seni budaya itu sendiri cenderung tidak suka menyebarkan, menularkan keahliannya. Seperti seorang pemain biola misalnya, dia tidak akan memanggil yang muda, mari kau kuajari main biola. Kenapa? Kalau nanti anak ini pintar, itu bakal jadi saingannya. Begitu juga main akordeon. Terkecuali mungkin anaknya atau kemenakannya lah barangkali, ya, yang orang-orang dekat dengan dia, itu dia beri. Tapi kalau orang lain, nah, kan pada masa itu, katakanlah sampai tahun 70-an, 80-an, belum ada campur tangan pemerintah dalam hal ini. Lembaga adat juga masih kabur posisinya dan keberadaannya. Jadi kalau kita ingin mengembangkan seni budaya ini, terutama Sikambang ini, mari juga kita belajar kepada daerah-daerah lain yang bisa menyisipkan, ya katakanlah mungkin 4 atau 5 bar, ya kan, bagian daripada musik tradisi itu ke dalam musik modern hari ini. Bisa disisipkan. Kemudian pantunnya, larik lagunya pun, ya oke lah, soal larik nada sedih jangan, silakan. Tapi ya unsur pendidikan, unsur yang lain-lain itu juga perlu. Artinya apa? Ide kreatif itu memang kita kembalikanlah kepada anak-anak muda hari ini,
ya untuk lebih kreatif. Sebetulnya sudah ada yang memulai. Sudah ada yang memulai. Tapi ya itu tadi. Coba begitunya, cuma begitunya. Nah, itu dia. Cuma begitunya. Akhirnya apa? Ya, kita bertanya. Seperti kata Pak Sahat, kepada siapa kita bertanya? Maka masyarakat itu sendiri yang sejak dulunya, sejak awalnya sudah mengakar dengan si kambang ini, ya kan, harus ikut mempertahankan dan melestarikannya. Setidak-tidaknya, ya tidak bisa seterusnya mungkin ya secara berkala ditampilkan. Kemudian lembaga adatnya, lembaga adat masyarakat pesisir ini harus jelas dan tegas punya peranan dan fungsinya untuk ikut mengembangkan, membina, ya membimbing yang muda-muda. Oke, benar. Ada sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang membuat ekstrakurikuler dalam hal ini. Kita tahu ada itu. Tetapi selepas itu, misalnya di SMP diajarkan, di SMA sudah tidak lagi. Jadi tidak berkesinambungan. Tidak berkesinambungan. Di SMA sudah tidak lagi. Sementara si anak mengikuti itu karena proses pembelajaran. Oke. Itu aja. Berkelanjutan atau tidak, tentu berdasarkan kebijakan-kebijakan dari sekolahnya. Mungkin ketika di SMP, ekstrakurikuler dari sekolahnya adalah si kambang. Ya. Ketika di SMA, lain lagi. Berbeda. Ya? Lain lagi. Nah, ini kan perlu penyatuan. Ya. Penyatuan pendapat tentang ini. Jangan kesenian minat yang sudah ada ini terputus ketika dia naik ke tingkat yang lebih tinggi. Disitulah peranan lembaga untuk menindaklanjuti itu. Begini, Pak Edi, kalau dikatakan peranan lembaga, ini merupakan peranan lembaga, sementara lembaga ini adalah bentukan masyarakat juga. Ya. Ya, yang notabene masyarakat juga tentu dengan berbagai status sosial yang berbeda. Nah, Pak Sahat sendiri melihat kondisi sekarang ini dengan kesenian kita ini dengan perhatian dari beberapa pihak untuk kesenian kambang ini, baik dari lembaga ataupun kelompok-kelompok lain, ini bagaimana ini? Nah, inilah tadi apa yang dipanjang lebar disampaikan Pak Edi tadi, bahwa memajukan kesenian pesisir ini, di samping kita mengikuti perkembangan zaman, karena ini seni rasa, kemudian ada tradisi adat, ini harus kita bedakan. Artinya pengembangan sesuai dengan kesenian si kambang ini, sesuai dengan perkembangan zaman, satu kelompok. Ya. Tanpa bisa orang mengintervensi, mencampur adukkan ini. Itu adalah karya seni. Kalaupun digesernya 5 bar atau 6 bar, tarian atau nyanyian yang tradisi itu, silakan berkembang untuk prawisata, untuk orang datang ke daerah ini. Satu sisi, tarian, nyanyian, kesenian, tradisi untuk adat perkawinan tetap pada kokoh. Tetap pada pakemnya. Pakemnya. Ya, itu ya. Dan ini diawasi oleh suatu lembaga. Ya. Itulah lembaga adat yang kokoh, yang benar-benar paham terhadap itu. Ya kan? Kemudian didukung oleh pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator dalam mengembangkan kebudayaan itu sesuai dengan amanah undang-undang tentang kebudayaan itu. Nomor 15 berapa itu tahun 2017 itu. Ya. Apakah itu berjalan? Iya, wallahualam. Apakah sudah berjalan di daerah kedua daerah ini? Kita tidak mengerti. Karena kita tidak pernah kan kita mau cari-cari apa? Maunya kan perlu perhatian. Siapa yang bisa memikirkan ini? Pikirkan. Tepatkanlah pada tempatnya. Ini persoalan ini. Bahwa ini adalah masyarakat modern untuk mengikuti perkembangan anak-anak muda zaman sekarang. Jadi kesini ini kita geser ke modern. Tetapi ada tradisinya tetap. Kalau ada perkawinan adat istiadat, karena itu bagian dari prosesi adat nikah. Merisik, meminang, kawin, kesenian terakhir penutup. Dan ini tidak boleh dicampur, dirubah-rubah. Tetap pakemnya, tidak boleh dirubah. Apa tradisi di Poncang Tete yang kita ceritakan dari awal, yang dibawa, dirintis oleh Datuk Hitam, dasar-dasarnya itu tetap. Tapi untuk kesenian panggung pariwisata,
untuk mengundang orang mengenal Sibolga ini perlu banyak perubahan. Dan itu kita perjuangkan. Banyak mengkritik saya, tapi mudah-mudahan saya lakukan pendekatan cara kekeluargaan. Aman semua. Berarti itu persoalannya. Berarti tidak perlu lagi ketika menampilkan kesenian si Kambang ini sebagai hiburan di panggung itu tidak perlu lagi memasang tabi. Tidak perlu. Ya kan biasanya seperti itu. Harus tabi. Jadi coba harus menunjukkan bahwa itu kesenian PJJ. Bukan harus tabir itu melulu. Ada pernik satu garis. Oh ini nampaknya kan gitu. Jadi harus lengkap dia. Itu bukan hadat, ini tontonan. Jadi begini itu perbedaannya. Disinilah salah satu kelemahan masyarakat kita. Maaf ya, kalau ada suatu perubahan yang ditampilkan tidak sesuai dengan yang dilihatnya pada masa lalu, itu sudah langsung disebut merusak. Salah. Merusak kalian. Pak ini ya. Jadi harus disesuaikan kebutuhannya apa. Inilah sosialisasi. Tadi saya bilang perlu ada suatu lembaga yang bisa corong. Jadi kalau ada protes, tanya lembaga. Lembaga itu ada sama kita Pak Sahat. Tapi yang apa yang dikerjakan itu yang tak jelas. Itulah nggak tahu kita. Daripada kalian berdua bertengkar, itu yang tak jelas Pak Sahat. Oke, kita sudah tahu. Itu masalah. Itulah kondisinya. Bahwa ya memang untuk memulai sesuatu yang berbeda memang sulit. Susah. Oke. Satu kata terakhir Pak Edi untuk pendengar dan pemirsa RRI.net soal si Kambang ini. Saya pikir apapun ceritanya, dari manapun latar belakang sejarahnya, ya andai kata ini bukan disebut sebagai si Kambang, apapun itu namanya, saya pikir merupakan tanggung jawab kita bersama, terutama masyarakat setempat di daerah itu, ya masyarakat yang memiliki budaya itu, yang memiliki seni itu. Kalau mereka sendiri sudah mengabaikan, ya kan, mengabaikan, udahlah nggak usah lagi tampil, repot sekali bagaimana. Ini tanda-tanda tidak berapa lama lagi akan dilupakan. Jadi kemudian si Kambang ini hari ini tidak lagi menjadi sesuatu yang, kalau berani saya mengatakannya, bukan lagi hal yang dapat dibanggakan seperti berapa puluh tahun yang lalu. Itu dia, sudah dianggap hal biasa-biasa saja. Bung Khairil sendiri udah bosan menontonnya kan. Terus terang saya memang bosan. Apalagi yang muda-muda ini. Apalagi tidak ada pembaharuan. Begitu juga. Bahkan Bung Khairil, bahkan Pak Sahat, kalau kita mau telisik hari ini, beberapa jenis tarian pesisir itu yang ada dulu, sekarang sudah hilang. Tidak pernah tampil lagi. Ya. Nah, seperti tari adok, yang dengan media kain panjang, tidak ada lagi pernah tampil. Tari Laksamana mati dibunuh, tidak ada lagi. Tari Panglima itu kan, tidak ada lagi. Kemudian tari apa? Yang sedikit agak, maaf saya lupa namanya. Itu sudah banyak jenis-jenis tarian yang sudah City, situ nggak ada lagi. Ditanya guru-guru tari yang ada hari ini pun, ataupun orang-orang tua yang ada hari ini, bahkan pelaku kesenian itu pun nggak tahu. Sudah lupa. Karena yang mereka tahu hanya kapri, tari kapri, lagu duo, kemudian Kapulu Pinang, itu habis. Tari anak. Itu aja. Gitu. Baik, terima kasih Pak Edi. Nah, kalau dari Pak Sahat, barangkali ada yang disampaikan. Silakan Pak Sahat. Nah, mengunci dari apa pembicaraan kita ini, inilah pentingnya. Perlu suatu lembaga yang kokoh, kemudian peranan pemerintah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2017 tentang kebudayaan 2017 itu ya, tentang kebudayaan itu kan diatur oleh pemerintah. Tinggal bagaimana di daerah masing-masing. Kan ini persoalannya. Dan disinilah peranan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator, ya, menjembatani antara keinginan masyarakat ini dengan harapan, dengan keinginan tadi kan, ya, sehingga apa yang kita ceritakan dari awal tadi, sejarah si Kambang ini sampai di sekarang ini yang saling protes, membawa pengembangannya kita salahkan, kalau itu kita pelihara kita bosan, terus tidak ada perkembangan. Ini yang perlu menjembataninya hanya suatu lewat lembaga dengan pemerintah daerah, ya, sebagai fasilitator dan katalisator dari menjembatani, sehingga
wujud budaya daerah ini, kesenian daerah Sikambang ini tetap lestari dan terpelihara sampai akhir zaman. Saya kira itu. Pemirsa RRNet, sama seperti Sikambang itu, kalau kita teruskan obrolan kita malam hari ini, maka kita juga akan sampai pagi. Karena memang banyak sekali yang perlu kita bicarakan. Pemirsa, tadi saya memulai acara ini dengan mengatakan ibarat menanam pohon. Maka saya akhiri dengan tetap menanam pohon. Ketika kita menanam pohon, lalu di sekitarnya kita tanami juga bunga-bunga, kita beri pagar, kita cat indah, itu akan memberikan warna lain dari pohon itu yang akan bisa dilihat lebih indah, bisa lebih dilihat semarak, dan orang akan senang melihatnya. Tapi kalau hanya sekedar pohon, mungkin orang akan menganggap itu biasa. Terima kasih Anda bergabung bersama RRI Sibolga di Obrolan Budaya di malam hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian Anda. Di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.